Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. 2 pekan lebih, publik dibuat berpolemik soal penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Pada saat fotonya beredar, Kaisang tidak muncul ke publik dan bahkan disebut menghilang. Namun, akhirnya Kaisang muncul di kantor PSI di Jakarta pada Rabu 4 September. Saat itu, ia masih bungkam soal pesawat pribadi yang digunakannya untuk pergi ke Amerika. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut penggunaan alat transportasi mewah ini erat kaitannya dengan memperdagangkan pengaruh atau trading in influence. Salah satu yang menyinggung soal ini adalah Ketua KPK, Nawawi Pomolango. Nawawi mengatakan, pemakaian fasilitas mewah ini harus dilihat dalam kaitan Kaisang dengan penyelenggara negara, yakni sang ayah yang merupakan kepala negara. Hingga 2 pekan sejak muncul di kantor PSI, Kaisang masih saja bungkam. Kaisang Pangarep akhirnya muncul di kantor KPK pada Selasa 17 September. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengaku datang atas inisiatifnya sendiri, bukan karena dipanggil oleh lembaga anti rasuah itu. Kepada KPK, Kaisang mengaku pesawat yang ditumpanginya untuk pergi ke Amerika Serikat bersama sang istri pada 18 Agustus lalu itu adalah milik seorang teman. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa lainnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan gagal lagi. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Pernyataan Kaisang memicu pertanyaan lanjutan. Siapakah teman yang memberikan tumpangan? Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut teman Kaisang tersebut berinisial Y, tetapi tidak menjelaskan lebih rinci. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download. Sudah diisi gitu. Bicara soal trading in influence alias perdagangan pengaruh, KPK seharusnya tidak serta-merta berhenti hanya pada klarifikasi Kaisang. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mendesak KPK menggali apakah Kaisang mendapat tumpangan jet pribadi karena ia anak presiden. Keterangan yang sudah disampaikan oleh Kaisang harus digali lebih lanjut untuk kemudian digelar apakah memang gratifikasi itu terkait dengan jabatan keluarga Kaisang. Karena silsilah keluarga Mas Kaisang ini ada sejumlah penyelenggara negara. Ada orang tua kandungnya, Pak Jokowi sebagai presiden. Sejauh ini Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah 2 kali merespons pertanyaan wartawan soal penggunaan jet pribadi ini, yakni pada 10 September dan 18 September. Presiden mengatakan siapapun sama di mata hukum, termasuk anaknya sendiri. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Tidak hanya Kaisang Pangarep, sebelumnya Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, juga memakai jet pribadi dan informasinya beredar di media sosial. Bobi, yang saat itu wali kota Medan, mengatakan
Perjalanan dengan jet pribadi itu dibayar memakai uangnya sendiri, bukan anggaran negara. Tim Liputan CNN Indonesia.